أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang insyaallah semuanya dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat walafiat, dan tentu nikmat yang istimewa bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, menjalankan ibadah dan amal saleh yang mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lalui 18 hari, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon kepadanya semoga di sisa daripada Ramadan berikutnya, hari yang ke-19 sampai dengan akhir Ramadan, Allah senantiasa berikan kemudahan kepada kita, berikan semangat kepada kita untuk menuntaskan rangkaian ibadah Ramadan. Karena itulah dalam pertemuan ini pengantar yang saya sampaikan masih terkait dengan fikih Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183, sama-sama kita tahu di sana perintah untuk menjalankan ibadah saum, menjalankan ibadah puasa, dan ending daripada puasa itu nanti adalah menjadi kita orang-orang yang bertakwa, yang nanti kalau diterjemahkan takwa begitu banyak, yang ketika disimpulkan dengan keilmuan terkini adalah kita memiliki multi kecerdasan, ada kecerdasan spiritual, di sana dosa-dosa kita diampuni dengan puasa yang berkualitas, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena Allah Ta'ala dan kemudian penuh harap akan rahmatnya, ridhonya, maka kita akan diampuni dosa-dosanya, termasuk qiyam, sholat malam yang kita lakukan itu membuat kita dosa-dosanya juga diampuni. Ketika dosanya diampuni, jiwa kita menjadi bersih. Ketika jiwa kita menjadi bersih, maka kita akan memperoleh kenyamanan, ketenangan, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat kita memiliki kecerdasan spiritual. Nah, selain kecerdasan spiritual, dalam ibadah saum yang kita lakukan, di sana juga membangun kecerdasan emosional. Hadis yang populer ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada perilaku teman kita, saudara kita yang kemudian memancing emosi, suruh mengatakan, kata Rasulullah, inni shaim, saya ini sedang berpuasa, saya nggak akan melayani anda dengan perilaku-perilakumu yang tercela. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini akan membuat kita menjadi orang atau hamba Allah yang punya cerdas emosional. Dan ketika kita lapar, ketika kita haus, ketika kita tidak makan, tidak minum, maka kemudian muncullah empati yang tinggi
kepada saudara-saudara kita, beginilah kalau kondisi lapar, beginilah kalau kondisi haus, bagaimana fuqara masakin, bagaimana orang-orang yang lemah secara ekonomi, ya, yang kemudian mau makan saja itu mengalami kesulitan, perjuangannya yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ya, orang ada yang berlebihan, bukan besok mau makan apa, tetapi dia akan mengatakan besok siapa yang akan saya makan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, dengan Ramadan ini puasa yang kita lakukan melahirkan kecerdasan sosial. Nah, mari kita optimalkan ibadah puasa kita. Kemudian di ayat 185 Allah menyatakan di sana, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an itu? Kalamullah al-munazzal, firman-firman Allah Subhanahu wa taala al-mu'jiz, yang mengandung keajaiban, kemukjizatan. Dari dua aspek kemukjizatan ini, dari sisi bahasanya yang begitu indah, sastra yang tak tertandingi karena memang gubahan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentu adalah isi kandungannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, seorang Ibnu Sina gara-gara kemudian dia hafid Al-Qur'an, dia cerdas dan kemudian saintis dia, maka menjadi mulia karena keilmuannya itu. Seorang Averroes, Ibnu Rushd, ya, karena hafid Quran dan kemudian memahami isi kandungannya dan kemudian menjadi seorang filosof sekaligus juga menjadi seorang ilmuwan, maka keilmuannya membuat ia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kertas yang enggak berguna, tatkala kemudian tulisannya adalah Al-Qur'an atau kemudian sampulnya itu adalah isi Al-Qur'an, maka kertas itu pun kemudian dimuliakan. Ya, bangsa Arab jahiliyah yang jauh daripada tuntunan peradaban yang benar, ya, dan kemudian berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka menjadi bangsa Arab yang beradab, yang dulunya adalah bangsa yang biadab. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena itulah ketika Al-Qur'an ini, ya, kita interaksi setiap hari, ya, pintunya melalui apa interaksi dengan Al-Qur'an? Pintunya adalah melalui tilawah, membacanya, gitu ya. Nah, jadi membaca itu baru tahap pertama, ya, masuk gerbang berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan itu pun memerlukan tahapan-tahapan, memerlukan proses-proses yang benar, ya. Yang pertama belajar huruf hijaiyah, kemudian yang kedua adalah memahami ilmu tajwidnya, ilmu makharijul hurufnya, bagaimana keluarnya huruf-huruf yang dibaca dalam Al-Qur'an itu, dan kemudian pula kalau sudah bagus maka meningkat kepada bagaimana iramanya. Betapa pentingnya mengaji Al-Qur'an, tilawah Qur'an dengan baik. Rasul mengatakan apa? Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an itu dengan suaramu. Ya, ketika seorang imam membaca Qur'annya indah, ya, padahal sudah satu halaman itu satu rakaat, karena bacanya enak dan kemudian suaranya juga merdu, seakan baru 2 ayat yang dibaca atau 2 baris yang dibaca, padahal sudah setengah halaman atau 1 halaman. Ini nikmatnya ketika bermakmum kepada seorang qori. Makanya di dalam hadis, siapa yang berhak menjadi imam di sana? Kata Rasulullah, aqra'uhum, siapa yang paling qori di antara kamu, yang paling bagus membaca Al-Qur'annya. Baru syarat berikutnya adalah yang faham, ya, tentang ilmu fikihnya, tata cara sholatnya, kemudian yang paling berpengalaman, sepuh, yang paling tua di situ, dan kemudian yang paling pertama hijrah, ya, atau mukim terlebih dahulu. Nah, ini persyaratan-persyaratan. Nah, yang paling utama tadi qori'nya. Nah, jadi ini Al-Qur'an, ya, dan diturunkannya Qur'an itu pada bulan Ramadan. Nah, saya tidak ketemu di dalam beberapa ayat maupun hadis terkait Ramadan harus menghatamkan Quran, menghatamkan bacaan, gitu ya. Tapi justru yang ditekankan apa? Ditekankan adalah mendalami Al-Quran, hidup bersama Al-Quran.
Tetapi kalau mau menghatamkan bagus ya, karena para sahabat Nabi ya itu luar biasa ya, ketika Ramadan itu interaksi Qur'annya luar biasa. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mampu menghatamkan dalam satu malam, sehari semalam 30 juz, karena memang beliau hafid Quran, membacanya juga membaca dengan apa namanya, kualitas membaca yang bagus, cepat. Kan baca Quran itu kan ada beberapa tingkatan ya, ada tingkatan yang disebut dengan tahqiq, itu anak-anak yang belajar huruf-huruf Quran tuh, bismillah, pelan seperti itu ya. Ada pula kemudian bacaan yang disebut tartil, warattilil Qur'ana tartila, yang dicontohkan oleh para qori ya, yang kata imam-imam sholat itu bacaannya adalah bacaan tartil ya, seperti Ustadz Muammar ZA itu bacaan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaan tartil ya, agak pelan, di hak-hak hurufnya dipenuhi. Ada lagi yang lebih cepat lagi ya, jadi itu bacaan tadbir yang biasa dibaca oleh Syekh Musy'ari Rashid ya. Nah, tadi nagom yang saya bacakan di imam itu nagomnya Syekh Musy'ari Rashid. Ada lagi yang Abdurrahman Sudais, itu lebih cepat lagi ya, imam di Masjidil Haram yang sekarang menjadi setingkat kementerian yang mengurusi tentang Masjidil Haram. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada juga yang kemudian baca yang paling cepat lagi yang disebut dengan tadbir ya. Tadbir itu ya bisa satu malam itu satu Quran. Nah, yang diperagakan oleh seorang anak muda yang ada di Magetan, Jawa Timur ya, yang sudah hafal sejak umur 7 tahun hafal Quran. Satu malam dari mulai habis isya sampai jelang subuh, jelang sahur, itu sampai menghatamkan Quran di dalam sholatnya. Ini Masya Allah ya. Nah, di daerah kita Tangerang Selatan ini yang sering di 10 hari terakhir kemudian sampai satu malamnya 10 juz bahkan 15 juz itu di Masjid An-Nahl ya, di wilayah BSD masuk wilayah Cisauk itulah. Nah, itu memang didatangkan syekhnya yang bagus ya, baca Qur'annya cepet gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi mari bulan Ramadan, ciri khas ibadah kita yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah berinteraksi dengan Quran yang lebih ideal lagi, yang lebih mantap lagi. Bahkan saking pentingnya Al-Quran, di bulan Ramadan itu Rasulullah dibersamai oleh malaikat Jibril ya. Di 10 hari yang terakhir itu Rasul berjumpa dengan bulan Ramadan itu selalu didatangi oleh malaikat Jibril untuk melihat, memonitor kemampuan Rasulullah membaca Al-Quran. Bahkan di pertemuan terakhir Rasul dengan Ramadan ya, 20 hari Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril ya, untuk dimonitor bacaannya. Nah, inilah kita mengambil tradisi Nabi ketika Ramadan itu malah justru lebih mantap ya interaksinya dengan Al-Quran. Kalau Rasulullah, para sahabat Nabi, para ulama-ulama terdahulu ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ya, sampai menghatamkan sekian kali ya, karena mereka hafal, dan yang kedua adalah mereka connect langsung dengan Al-Quran. Apa yang dibaca langsung dipahami karena memang bahasanya bahasa Arab gitu. Nah, kita ya udah kumat kamit baca Quran yang kesekian kalinya, bahkan hafalnya sudah luar biasa ya, apalagi punya surat-surat langganan nih Bapak dan Ibu ya. Apa langganannya ya? Inna a'tainakal kautsar ya, itu yang kul-kul itu banyak sekali ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertanyaannya adalah surat yang terpendek katakanlah surat Al-Kautsar, apakah Bapak connect langsung dengan isinya? Ya, saya pernah beberapa ceramah, saya bawa duit tuh 50.000, siapa yang hafal surat Al-Kautsar, hafal semuanya, artinya maksudnya ya, nggak ada yang bisa merebut uang 50.000 itu karena nggak tahu artinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, nah ini satu persoalan besar yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Baru tahap hanya membaca saja, membaca teks, itu pun belum tentu benar. Penelitian daripada
Departemen Agama atau Kementerian Agama ternyata hanya sampai bacaan yang benar itu 40%, gitu ya, 40%. Dari 40% itu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemahamannya. Itu semakin mengerucut, piramida, ya. Semakin kemudian bagaimana isi kandungannya dikuasai atau enggak, semakin mengerucut, kecil jumlahnya, dan bagaimana pengamalannya, itu juga semakin mengecil lagi. Inilah persoalan umat, termasuk umat Islam Indonesia. Mengapa orang-orang lain mencapai kejayaan, umat Islam itu kemudian mengalami persoalan besar, termasuk bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, ya. Paling baru dalam teks membacanya saja, itu pun belum sempurna, masih banyak yang bermasalah, ya. Nah, karena itulah kita jadikan momentum Ramadan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 186. Di sana disebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, tentang Allah, maka jawab di sana fa inni qarib, maka sungguhnya kami Allah itu, fa inni, maka sungguhnya aku itu, kata Allah, qarib, sangat dekat. Jadi Allah tidak jauh, Allah sangat dekat. Yang sering menjauh itu adalah hamba-hamba Allah, dikasih nikmat yang begitu luar biasa tetapi melupakan kepada yang memberi nikmat, ya. Kedoliman tetap dilakukan, ya. Menyanyiakan amanah juga mewarnai kehidupan, ya. Ketidakjujuran juga menjadi kebiasaan, dan kemudian, ya, saling tipu-tipu, saling membohongi, dan kemudian menyikat yang bukan miliknya, ya, menyantap yang bukan miliknya, artinya ya termasuk maling, korupsi, dan seterusnya. Ini menjadi warna dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah menunjukkan bahwa kita jauh dari Allah, padahal Allah menyatakan kami Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Nah, ini ayat ini diapit oleh ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat puasa. Di surat Al-Baqarah 186 tuh nggak ada penjelasan tentang puasa, tapi di ayat 183, 184, 185 ada penjelasan puasa. Nanti 187-nya juga menjelaskan tentang puasa. Di ayat 186 ini tidak ada penjelasan tentang puasa, tapi diapit itu ayat itu. Apa maknanya? Tafsir Al-Misbah di sana menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah lebih dekat dengan hamba-hambanya, ya. Karena itulah manfaatkan kedekatan Allah dengan hamba-hambanya, ya. Hambanya harus makin mendekat dengan apa? Amalan-amalan ibadah, amal-amal soleh yang kita lakukan. Nah, maka jangan kasih kendor, ya. Apalagi nanti di 10 hari yang terakhir, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, apalagi kemudian kondisi bangsa ini, persoalan kita semakin banyak, ya. Nah, maka doa-doa ini sangat istimewa untuk kita lakukan. Habis sholat fardu doa, habis sholat sunnah doa, habis tilawah doa, mau buka doa, ya, mau sahur, setelah sahur menunggu waktu subuh doa, ya. Jangan main HP baik, ya. Nah, ini yang sering kan nggak muda, nggak tua sama baik, ya. Ya, asik dengan gadgetnya, asik dengan HP-nya, ya. Alhamdulillah kalau yang dibaca adalah hal-hal yang bermanfaat, ya. Bapak dan Ibu, ayat berikutnya di surat Al-Baqarah 187, di sana uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Ya, kalau bulan Ramadan di siang harinya kita puasa, tidak boleh melakukan hubungan badan, ya, dengan pasangan kita. Di malam hari itu diperbolehkan, ya. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri bagaikan pakaian,
yang saling menutupi aibnya, yang saling menyempurnakan, yang saling melindungi, saling menghiasi. Nah, inilah secara tersirat di sana Ramadan saatnya kita bermuhasabah dengan keluarga kita. Bapak-bapak, halo? Oh iya, kirain pada tidur ya. Bapak-bapak punya pasangan hidup, ya. Beberapa tahun yang lalu bapak salaman dengan walinya, ya. Saya nikahkan anakku dengan engkau, ya, dengan mas kawin sekian, ya, kontan gitu kan. Terus jawab, ya saya terima nikahnya. Disitulah terjadi akad. Walau salamannya dengan bapaknya, dengan mertua, ya, tetapi itu sungguhnya janji sama Allah, ya, saya terima ini, ya, wanita yang menjadi pilihanku, ya, dan kemudian saya akan rawat dengan sebaik-baiknya, dan ini nanti pertanggungjawabannya di akhirat itu begitu berat bagi bapak-bapak suami-suami semuanya ini. Nah, saatnya Ramadan introspeksi diri, ya, saya sudah bisa menjalankan amanah dengan baik atau belum, ya. Apa kemudian saya terlalu sibuk dengan urusan harta, mencari nafkah dan seterusnya, sehingga nafkah yang lain tak terpenuhi. Perhatian, keilmuan, terutama persoalan akhirat, ya, hisabnya berat itu bapak-bapak sekalian. Ketika istrinya kemudian belum menutup aurat, nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah begitu berat. Istrinya tidak peduli dengan sholat atau sholatnya bermasalah, ini suami yang akan kena, ya. Kemudian anak-anak yang dilahirkan, ya, yang satu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ini bermasalah secara moral, secara akhlak, secara akidah, secara ibadah, itu pertanggungjawabannya juga berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah selagi hayat dikandung badan, ya, maut belum menjemput kita, ya, perbaiki, ya. Jadi nafkahnya diperhatikan, terutama bagaimana supaya nanti di akhirat itu bapak-bapak sebagai suami termasuk saya itu dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, semakin dekat hisab kita itu, ya, semakin dekat. Nah, makanya diperbaiki Ramadan ini, yang enggak sempurna disempurnakan, ya. Nah, anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita juga harus, ya, diarahkan pada jalan yang benar. Kemudian, ya, di ayat ini pula ada penjelasan tentang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau gauli istrimu kalau kamu dalam kondisi beriktikaf. Bagaimana i'tikaf itu? I'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid dengan niat karena Allah. Apa yang dilakukan? Zikir, tilawah, ya, kemudian, ya, membaca buku yang baik-baik itu kan, ya, informasi-informasi yang bermanfaat, ya, di masjid, tidak ngobrol apalagi bercanda. Itu yang disebut dengan i'tikaf. Ada orang yang ahli masjid, di masjid terus itu kan, tapi kerjaannya tidur, ya, kemudian ngobrol, ya. Lebih banyak ngupinya dibandingkan ibadahnya gitu kan. Nah, ini bukan bagian dari i'tikaf, ya. Kalau sudah i'tikaf nggak ada obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, ya. Yang bermanfaat seperti ini, kajian ilmu seperti ini, itu bagian penting di dalam i'tikaf. Nah, Rasulullah sampai membuka bilik, ya, apa namanya, semacam bikin tempat khusus di pojokan, ya, dan kemudian Rasul ada di dalam itu sendirian, merenung, tafakkur, muhasabah, gitu kan. Saat Rasul ada di dalam biliknya, apa namanya, di pojokan masjid, ya, di Masjid Nabawi itu ada yang baca Quran kencang-kencang suaranya. Ini di fikih sunnah dijelaskan itu di sana, ya. Nah, baca Quran kencang-kencang itu di sebelahnya masih ada orang sholat. Rasul buka gordengnya, yes. Siapa sih itu? Nah, kemudian ditegur. Kalau ada orang yang lagi sholat, suara baca Qur'annya dikecilkan, karena itu akan mengganggu konsentrasinya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bukan nggak boleh baca Quran, boleh, bagus gitu kan. Cuman kalau sudah banyak orang datang lagi ibadah sholat, ya, hormati, hargai orang yang kemudian sedang melaksanakan ibadah sholat. Baca Quran saja suruh kecilin, apalagi ngobrol.
ya kan, yang nggak keruan, ini lagi sholat, ini ngobrol beledak beleduk. Nah, ini akhlaknya tidak benar, ya. Nah, jadi wah ada orang sholat, harus mengingatkan, ada orang sholat, jangan kencang-kencang suaranya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena itulah ini Ramadan yang dicontohkan oleh Rasul di awal malam 21 sudah keluar dari rumahnya. Aisyah loh ditinggalin oleh Rasul, ya, istrinya yang muda cantik gitu kan, dan kemudian kulitnya kemerah-merahan, ya Humairah, ditinggalin gitu kan, sampai ada kangen saking ditinggal itu. Aisyah melihat melongo Rasulullah, Rasul nongolkan wajahnya, kepalanya di jendela. Di hadis itu Aisyah kemudian menyisir rambut Rasulullah. Nah, jadi begitu. Nanti kalau Bapak istrinya kangen, suruh nongol aja di situ gitu kan. Nah, mana ya suamiku gitu kan, ditengok itu di masjid gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, artinya apa? Ramadan, di akhir Ramadan semakin fokus, ya. Nah, inilah rangkaian ibadah Ramadan. Yang belum tercantum di dalam ayat ini adalah terkait dengan sodakoh, infak. Rasul mengatakan khairus sodakoh sodaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, 11 bulan dikumpulkan, Ramadan masih mencari bulan, dan Ramadan itu pun menjadi ajang untuk mengeluarkan infak terbaik kita. Bukan di Lebaran ngeluarinya, ya. Di Lebaran boleh, cuman sudah kehilangan momentum, ya, sudah kehilangan waktu yang istimewa, yang afdol, ya. Jadi bulan Ramadan kalau memang harus ngasih orang-orang saudara-saudara ponakan yang di kampung, transfer sebelum Ramadan, ya, sebelum Idul Fitri, ya. Jadi ketika Ramadan ya udah kasih, ya, awal bulan orang tua kasih, kemudian akhir bulan jelang Lebaran kasih lagi, pulang tinggal moderat lah, ya. Apa moderat? Ya modal dengkul sama urat aja lah gitu, ya. Udah nggak ada yang dibawa lagi, ya. Nah, karena udah diberikan pada saat bulan Ramadan. Ini infak yang cerdas, ya. Momentum Ramadan gunakan untuk itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan kemudian nanti di akhir Ramadan ketika puasanya berkualitas, sholat malamnya, menghidupkan malamnya itu betul-betul dilakukan, udah sampai iktikaf juga, Quran dibaca sampai khatam, bahkan ada beberapa surat yang kemudian dipahami tafsirnya. Masya Allah, cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan kemudian juga cerdas sosial kita. Memasuki Lebaran, ya, maka diampuni segala dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir, ya. Dan kemudian memasuki Lebaran itu, ya, insya Allah tahun ini, kemarin awal Ramadannya kompak, ya, umat Islam semuanya gitu kan, dan nanti di akhir Ramadan Idul Fitrinya itu juga kompak, ya, yakni tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Yang beda mungkin hanya tahun Masehinya, ya. Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 21 April itu sudah masuk, ya, bulan berikutnya, masuk bulan Syawal. Kenapa demikian? Di tanggal 29, ya, Ramadan atau tanggal 20 April itu hilal sudah terlihat. Bukan terlihat, hilal sudah tingginya 1 derajat. Ketika sudah tinggi 1 derajat, maka itu termasuk wujudul hilal. Karena yang dipakai oleh Muhammadiyah itu adalah hisab, perhitungan wujudul hilal. Jadi seberapapun derajatnya, kalau memang sudah nggak min, sudah plus 0, sekian, itu sudah wujud, ya, sudah masuk pada bulan berikutnya, maka ditetapkan hari Jumat, ya, tanggal 21 April itu adalah hari raya Idul Fitri. Nah, bagaimana dengan kelompok umat Islam yang lainnya, termasuk pemerintah dalam hal ini biasanya mengakomodir, termasuk terutama yang diakomodir adalah ormas besar pula, yaitu Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama dengan terbiasa melakukan bukan hisab wujudul hilal,
mereka melakukan hisab juga, ya, perhitungan secara astronomi, tetapi finalnya adalah ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat bulan, gitu, dengan mata dan alat teleskop. Zaman Rasulullah bisa melihat, gitu kan. Nah, kenapa? Karena mungkin situasi kondisinya saat itu berbeda, gitu kan, dilihat langsung, ya. Nah, kemudian zaman Rasul pun dikatakan, kata Rasul dalam satu hadis, nahnu qaumun la nahsub wa la naktub. Saya itu adalah satu kaum yang tidak pandai menghitung, tidak pandai menulis, karena zamannya zaman ummi waktu itu kan, ya. Rasul aja disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, nabi yang tidak bisa baca dan tulis, karena memang budayanya saat itu banyak yang nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, ya. Quran pun tidak banyak yang pandai menulis saat itu, hanya beberapa orang sahabat. Mayoritas Quran itu fi suduril mukminin, dihafal semuanya. Kemampuan menghafalnya oke. Ya, ini yang saya sering berandai-andai. Iya ya, kalau Quran itu kira-kira kalau diturunkan nabinya ada di Pamulang, ya, itu Quran udah hilang barangkali. Kenapa? Karena hafalannya tidak kuat, gitu kan? Tapi begitu turunnya di Mekah, mereka hafalannya terbiasa, hafalan yang kuat itu, masih terjaga, yang hafiz Quran. Nah, ketika perang, dalam peperangan ada banyak pasukan Islam yang banyak meninggal, ya, akhirnya mengalami kekhawatiran. Wah, ini kalau begini-begini terus, wah, syahidnya banyak orang yang hafid Quran, Quran bisa habis nanti. Nah, makanya Khalifah Abu Bakar mengambil kebijakan atas usulan Umar untuk membukukan, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah, jadi zaman itu seperti itu, sederhana sekali. Rasul semalam saya sudah lihat bulan. Betul kamu? Nah, kamu bersumpah. Nah, bersumpah, udah Rasul umumkan besok Lebaran. Begitu sederhana. Ya, nggak usah pakai ditanya bulan ini derajatnya sekian dan seterusnya. Sebab waktu kapan ya sidang itsbat itu ada sekelompok umat Islam, ternyata di situ FPI yang kemudian menyatakan saya sudah lihat hilal, ditolak. Mungkin karena ke FPI-annya atau apanya gitu kan ya. Kalau sudah ru'yatul hilal mestinya diterima. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, apalagi sekarang ya, tahun ini mulai beberapa tahun kemarin itu standarnya dinaikkan lagi, yang sebelumnya 2 derajat itu kemudian 3 derajat, ya. Sepakatan Indonesia dan beberapa negara ASEAN seperti itu. Jadi karena di tanggal 29 Ramadan itu hilalnya baru 1 derajat, kemungkinan besar tak terlihat. Bisa jadi nanti sidangnya akan memutuskan karena tidak terlihat, maka hadisnya istikmal, disempurnakan Ramadannya menjadi 30 hari. Berarti Muhammadiyah hari Jumat, kemudian kemungkinan pemerintah dan ormas NU itu akan menetapkannya hari Sabtu, ya. Ada 2 lebaran, ya. Nah, kita sudah terbiasa, ya, mensikapi itu, ya, mensikapi hal yang semacam itu. Kalau kemudian diadu, ya, argumentasinya nggak akan pernah ketemu itu, ya. Yang satu dasarnya dihitung, yang satu dasarnya adalah melihat, ya, dengan mata telanjang itu. Nah, dan ternyata di alasan warga Muhammadiyah atau kemudian ilmuwan ataupun ulama Muhammadiyah, ya, memang ukuran bulan, hilal atau kemudian matahari itu sudah ada ukurannya, yang nggak akan berubah. Jadi tahun berapa, tahun 2050 katakanlah, itu tanggal 1 Januarinya hari apa udah bisa diukur, ya. Nah, tidak pakai melihat lagi, gitu. Nah, kemudian termasuk sholat. Dulu zaman Rasulullah ketika orang mau sholat, apa yang dilihat Bapak dan Ibu? Halo? Ketika orang mau sholat, yang lihat waktunya apa? Jam belum ada, HP belum ada. Lihat apa orang mau sholat? Matahari, ya, matahari. Wow, begitu di sana sudah putih cerah, subuh, fajar. Wow, kemudian bayangannya, ya, sudah sama, gitu kan? Wow, masuk waktu duhur. Iya, jadi
Jadi udah condong ya, udah melewati ya, udah zawal gitu kan. Nah, jadi terkait dengan itu lihat matahari. Pertanyaan saya sama Bapak sekarang nih, Bapak kalau mau sholat duhur, mau asar dan seterusnya lihat matahari enggak? Halo? Enggak lihat matahari. Yang dilihat apa? Yang dengar ada orang azan tuh dasarnya dari mana? Iya, lihat ya, googling udah ada tuh waktu sholat ya, kemudian lihat kalender yang ada tulisan waktu-waktu sholat, itu hasil hisab. Zaman Nabi ndak ada itu. Nah, maka zaman sekarang orang lihatnya hitungan, itu hasil hitungan. Nah, Muhammadiyah konsisten dengan hasil hitungannya itu yang mungkin lebih akurat ya, dan Lebaran pun ditetapkan melalui menghitung tadi. Nah, jadi saya sekali lagi menekankan perbedaan itu adalah diakibatkan cara pandang yang berbeda dan semuanya berdasarkan hadis Nabi. Ya, karena memang Nabi ada teksnya mengatakan ru'yatul hilal ya, untuk melihat hilal, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, itu hadis itu banyak hadis itu. Ya, apabila kemudian terhalang, nggak terlihat, dalam hadis itu ada dua. Yang pertama fastakmilul ya, suruh menyempurnakan bulan Ramadannya menjadi 30 hari. Di hadis yang lain faqdurulah, maka perkirakan. Ya, perkiraan dihitung gitu kan. Dihitung ya, sebagian Muhammadiyah melakukan ilmu hisab ini. Nah, intinya nanti ketika terjadi perbedaan itu kita kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Kalau memang yang meyakini Jumat ya Jumatnya nggak boleh puasa lagi. Kemudian kalau yang meyakini Sabtu, saya pemerintah mah gitu kan, ya Jumatnya puasa. Ya, jangan ikut sama pemerintah sholatnya kemudian Jumatnya sudah tidak puasa. Nah, konsisten. Ini sekarang nanti ya, saya share juga yang mau sholat hari Jumat di Tangerang Selatan itu ada beberapa titik. Kalau yang terdekat di sini ya paling di mana itu perguruan Muhammadiyah Pamulang, gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian di beberapa titik ada yang menyelenggarakannya. Nah, mari kita bangun toleransi ya, menghargai. Ketika Idul Adha kemarin berbeda juga, saya dengan mantu saya juga berbeda, gitu kan. Saya duluan, mantu saya belakangan ya, jadi udah biasa aja gitu kan. Anak saya bilang, kamu mau ikut suamimu atau ikut ayah gitu kan. Saya ikut suami lah, ya udah silahkan sono ya, yang penting konsisten dengan pemahaman itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu silahkan kalau ada komentar pertanyaan sambil menunggu waktu syuruk ya, masih ada kurang lebih 10-15 menit lagi. Silakan Pak Ud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut surat Al-Baqarah ini Pak Ustadz, ayat pertama kan Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kita meyakini artinya ada kitab-kitab sebelumnya, kitab Jabur, terus Taurat, Injil. Nah, ini dengan ayat tadi 153 mungkin belum tidak terbahas tentang allazina min qablikum. Jadi berpuasa sebelum umat-umat kamu yang terdahulu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah ada korelasinya antara umat terdahulu yang dikatakan di dalam ayat 183 allazina min qablikum itu, apakah di Taurat atau di Jabur itu, Jabur bahwa Nabi Daud itu memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Terus atau enggak Musa juga ketika di Tursian dia berpuasa selama 30 hari ditambah 10 hari jadi 40 hari. Apakah termasuk itu korelasinya gitu loh? Apakah yang dimaksud puasa sebelum kamu, umat sebelum kamu gitu? Nah, itu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulas kembali pertanyaannya ya. Di ayat Al-Baqarah 183 itu
kita diwajibkan puasa, ya, sebagaimana puasa yang telah diwajibkan umat sebelum kamu. Nah, umat sebelum kamu juga disebut dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi suruh mengimani kitab-kitab Allah, ya, selain Al-Qur'an, yakni apa? Kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat dan Zabur. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama yang perlu saya berikan komentar, ya, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kata Rasulullah itu, ya, cukuplah dengan memahami, mempelajari Al-Quran, menjadikan Al-Quran dalam kehidupan kita, ya, kita berarti sudah mengimani Al-Quran sekaligus mengimani kitab-kitab suci yang sebelumnya. Dalam sisi muamalahnya, ya, kita Al-Quran, ya, tapi yakin dulu ada Taurat, ada Zabur, ya, yang dibawa oleh nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pelaksanaannya kita menjalankan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, jadi tidak usah perlu dicari lagi Tauratnya, Zaburnya, dan seterusnya. Dan bahkan ada yang kemudian diakomodir di dalam Quran. Ada beberapa ayat tuh, umumnya wa id akhadha mitsaqakum, gitu kan, ya, mitsaqa bani Israil la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana, supaya menyembah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, wadil qurba wal yatama wal masakin, supaya kemudian membantu, ya, orang-orang terdekat, gitu kan, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa benis sabil, dan anak jalan, gitu kan, orang-orang yang perlu ditolong, ya, dan kemudian wa qulu linnasi husna, suruh berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik, ya. Nah, itu juga ada dalam kitab-kitab sebelumnya yang kemudian, ya, dimaktubkan di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat itu, ya. Jadi Quran itu masih mengakomodir ayat-ayat terdahulu, ya. Tapi Quran juga membersihkan faham-faham yang sudah menyimpang yang dilakukan oleh umat yang terdahulu. Di antaranya tegas Quran mengatakan laqad kafara, sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan, ya. Sungguh kafir orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu terdiri dari 3 komponen, gitu kan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, ya. Itu juga dikatakan kafir. Kemudian juga disebut dalam Quran pula meluruskan yang disalib itu bukan Nabi Isa, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu, ya. Nabi Isa enggak disalib, Nabi Isa enggak dibunuh, tetapi ada orang yang wajahnya diserupakan seperti Nabiullah Musa, Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, ini Quran meluruskan. Dan kemudian isi Quran selain masih mengakomodir ajaran yang terdahulu, meluruskan yang salah dari umat yang terdahulu, ada ajaran-ajaran yang memang khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya, sebagai umat Rasulullah yang mengimani kitab-kitab yang terdahulu, sekedar mengimani ada dulu kitab ini diturunkan kepada Nabi ini, kitab ini diturunkan kepada Nabi ini, itu kita akui, ya. Dan bagaimana muamalah kita? Ketika kita beramal sesuai dengan Al-Quran, berarti kita sudah mengimani, di samping Quran juga mengimani kitab-kitab yang terdahulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jadi memang untuk memotivasi ibadah puasa itu sebuah ibadah yang mestinya dilakukan, maka Allah menyebut tadi yang diwajibkan itu bukan hanya umat Islam, yang diwajibkan melaksanakan ibadah saum itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat yang terdahulu juga diwajibkan, gitu kan.
Biasanya memang kalau dibanding-bandingin tuh nggak enak gitu ya. Nah, tapi kadang juga kalau dibandingin itu juga menjadi motivasi gitu kan. Umat terdahulu aja ngelakuin gitu kan. Iya, anak-anak kita juga kalau dibandingin nggak seneng dia. Tapi jadi pemicu ya, pemicu semangat. Tuh kakakmu aja begini. Masa kamu kalah sama kakakmu ya. Paling nggak seneng, tapi nanti memacu itu. Makanya Allah katakan ya, lakukan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga melakukan puasa. Nah, dalam kitab Zabur, Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari berbuka, ya kan? Termasuk yang tadi dikatakan umatnya Nabi Musa. Nah, jadi umat-umat terdahulu ada puasanya, ya. Dan umat Nabi Muhammad disuruh berpuasa. Dan puasanya sangat logis, secara medis, secara kesehatan itu sangat-sangat ideal. Ya, ayyaman ma'dudat, dalam 30 hari atau 29 hari 1 bulan di bulan Ramadan, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Cuman mari kita belajar bagaimana Rasulullah puasa. Jangan sekedar menahan lapar dan haus saja. Bagaimana Rasulullah bukanya, bagaimana Rasul sahurnya, gitu kan. Nah, ketika Rasulullah berbuka, apa yang Bapak temukan? Dokumen yang ditemukan bagaimana panduan Rasul berbuka. Minum beberapa teguk air, ya, kemudian makan kurma. Kurma terbaik yang beliau pilih adalah ajwa yang disenangi. Berapa butir kurma yang dimakan? Ya, 3 butir. Apa makna dari kurma itu? Makanan berkualitas. Ya, udah diteliti itu ya tentang kurma. Dan kemudian yang kedua, kenapa kok 3 butir? Itu lambang kesederhanaan. Habis itu nggak ketemu Rasul makan gandum, makan macam-macam, nggak ketemu itu. Ya, coba kalau kita, depan apa aja, apalagi bakwan, ya, gorengan, macam itu, wah, masuk semuanya. Jadi akhirnya apa? Tubuh ini beda rasanya. Coba kalau tanpa gorengan, ada tukang gorengan nggak sini ya? Kalau tersinggung nanti ini. Iya ya, tapi jangan ini. Kalau usia kita ya, coba kita latih seperti puasanya Rasulullah ya. Baik, itu ya, Pak. Ada lagi yang lain? Nah, silakan. Saya begini, Mas. Iya, harus pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama ini, Ustaz. Kalau tadi penjelasan Ustaz, kita itikaf tuh berada di masjid, nggak kemana-mana. Seperti contoh Rasulullah. Iya. Kemudian bagaimana dengan kawan-kawan atau saudara kita yang punya aktivitas, masih kerja gitu ya? Iya. Itu kan ngalong gitu, Ustaz. Iya. Apakah itu termasuk itikaf juga? Baik. Kedua sebentar. Oh, masih ada. Kedua, sahurnya Rasulullah itu ada pendapat kalau makan jam 2 itu makan malam, bukan sahur kata dia. Sahur itu kalau baca Quran 50 ayat. Jadi diperkirakan 3:30 gitu. Kira-kira mana yang dalil yang sahih gitu, Ustaz? Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan i'tikaf ya. Itu i'tikaf yang ideal yang saya sebut ya, 10 hari full di masjid. Bagaimana kalau di masjidnya sebentar? Nah, para ulama fikih dalam hal ini, dalam madhab Syafi'i, fikih Syafi'i di sana menjelaskan walau hanya beberapa saat di masjid itu sudah bisa beriktikaf ya. Bapak masuk ke masjid mau Jumatan ya, doa Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika, salat tahiyatul masjid, dan kemudian berniat pula di situ setelah selesai atau pas masuk juga niat saya mau iktikaf, atau sudah selesai tahiyatul masjid menyatakan saya niat iktikaf berdiam di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu sudah iktikaf walau hanya setengah jam ya, 1 jam, itu sudah memperoleh pahala iktikaf. Tetapi iktikaf yang ideal di bulan Ramadan itu memang dicontohkan oleh Rasul, para sahabat dan istri-istri beliau itu melanjutkan iktikafnya Rasulullah itu ya full 10 hari ada di dalam masjid. Nah, karena ada penjelasan ini, apalagi dalam fikih Syafi'i jam aja boleh, di format ketika bapak-bapak masih aktif. Kalau yang model kayak Pak Uut mah
udah bisa 10 hari full gitu kan. Ya, iya, sebulan full juga bisa beliau ya kan, karena apa, udah nggak ini lagi gitu kan, udah full untuk apa, udah purna lah gitu ya. Bapak-bapak yang purna juga banyak udah bisa itu. Jadi jangan banyak di pos ya, jangan banyak di tempat mana itu Ramadan ya, ngeriungnya dipindah ke dalam masjid tapi riungannya ganti apa, selama iktikaf ya, baca hadis, baca fadhailul a'mal, baca ayat, kemudian diperdengarkan, gantian aja ya, dibikin jadwal gitu ya, ngeriungnya itu ya. Wah, ada yang bingung nih, ada Ustadz Amin diajak diskusi kan gitu kan, nggak ini juga nanti di share di grup. Nah itu yang kita bangun ya selama Ramadan ini, syukur-syukur bisa lanjut gitu kan, karena kita lagi training oleh Allah nih. Nah ada pula kemudian yang karena boleh walaupun 1 jam itu, ada yang kemudian di awal malam 21 itu udah pamit sama istri keluar. Mau kemana Mas? Saya mau mulai iktikaf. Lah kan kerja. Iya, kalau kerja ya saya berangkat. Jadi startingnya dari masjid gitu ya. Dia malam hari itu masuk, kemudian sampai besok habis subuh ya, habis subuh mandi di masjid ya, di situ kemudian dia berangkat ke kantor. Pulang kantor sore hari masuk ke masjid lagi ya. Nah itu selama apa namanya 10 hari ya. Nah, tapi pamit Pak ya sama istrinya, kalau enggak nanti repot dah ya. Nah, mau ibadah nggak pamit ya. Itu saya pikir strategi yang bagus itu ya. Bapak-bapak, teman-teman yang masih muda, masih produktif ya, udah pamit tuh malam 21 ya. Nah, ya untuk apa? Untuk domisili di masjid iktikaf. Siang tetap kerja, pulang kerja balik lagi ke masjid ya, besok lagi kerja berangkat lagi dari masjid, pulang kerja balik lagi, udah bawa pakaian yang disimpan, daftar sama pengurus masjid yang menyelenggarakan iktikaf full selama 10 hari atau 9 hari di bulan Ramadan ya. Sebaiknya sih di At-Taubah difasilitasi ya, kalau yang ada mau apa namanya iktikaf selama 10 hari full itu. Ya, sebab nanti repotnya di apa, di sahurnya, dibukanya. Nah ini kalau panitianya yang melayani kan bisa ya, bisa melayani itu, daftar ya berapa bayarnya gitu kan, untuk sekedar konsumsinya untuk buka dan sahur. Itu yang pertama Pak ya, terkait dengan iktikaf. Udah ada solusi ya. Jadi yang masih kerja, yang produktif jangan beralasan wah saya belum bisa ini. Nah, kalau memang itu susah ya, kan ada hari cutinya itu. Dia hari cuti terakhir sebelum Idul Fitri 2-3 hari, ya udah itu manfaatkan 2-3 hari itu untuk berada di masjid gitu ya. Itu solusi terakhir lah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sahur. Bagaimana Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fit tasahhuri barakah. Ya, jadi sahurlah kamu karena dengan sahur itu di situ ada keberkahan. Waktu-waktu sahur ada keberkahan. Sebenarnya waktu sahur itu ada ayat Quran yang menjelaskan begini, wabil asharihum yastaghfirun ya. Pada waktu-waktu sahur itu ya kita dianjurkan untuk beristighfar. Itu calon penghuni surga itu wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Ya kenapa? Karena itu betapa doa dikabul oleh Allah. Nah di bulan Ramadan Rasul ya walau hanya seteguk air kita harus disunahkan untuk minum ya. Cuman kalau kita kan bukan hanya minum doang ya, ada yang lain-lainnya, ada kue yang dimakan, ada nasi yang dimakan dan seterusnya ya, atau buah gitu kan. Nah minimal tidak kosong ya. Di sahur itu ada suplai makanan yang masuk, suplai minuman yang masuk, itu sunnah hukumnya. Dan memang ya sahur yang paling utama itu adalah ditakhirkan, diakhirkan ya, bukan di awal malam atau pertengahan malam. Enggak, jam 2 tadi betul belum sahur itu namanya ya. Yang sahur itu ya jelang waktu subuh. Makanya ada istilah imsak. Ini juga udah salah kaprah istilah imsak itu ya. Daftar imsakiyah isinya apa dalamnya? Daftar imsakiyah isinya apa di situ? Waktu sholat ya enggak? Daftar imsak isinya waktu sholat. Salah kaprah juga itu menurut saya ya. Iya, mesti ada
daftar waktu sholat dan imsak gitu ya. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah imsak itu maknanya sesungguhnya adalah menahan. Coba definisi puasa apa? Menahan diri, al-imsak ya. Nah, itu arti daripada puasa. Jadi kalau sudah imsak ya sudah puasa. Makanya Ustadz Adi Hidayat memberikan kritikan tajam, itu sebenarnya istilah yang pas bukan imsak, tapi apa? Tanbih. Tanbih itu peringatan. Ya. Jadi secara definisi imsak itu sudah saatnya nahan lapar dan haus. Nah, kemudian secara tradisi ya, imsak itu diistilahkan di Indonesia itu adalah memberikan peringatan. Ini sebentar lagi subuh. Udah imsak, jangan sampai adzan masih ada daging yang nyelip di gigi gitu kan. Nanti ketelan, wah udah bermasalah itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi sebelum waktu subuh ya, kira-kira 10 menit, 5 menit itu sudah dihentikan makan minumnya. Ya, nah khusus di Ormas Muhammadiyah ya berbeda sedikit tentang masuk waktu subuh. Ya, Muhammadiyah itu menyatakan keputusan yang dilakukan Departemen Agama itu atau Kementerian Agama itu lebih cepat. Nah, Muhammadiyah itu 8 menit setelah waktu subuh yang pada umumnya, nah baru dia subuh itu 8 menit setelah waktu yang subuhnya pada umumnya. Ya, makanya pernah ini kan setelah adzan, oh kalau saya masih bisa makan minum karena waktu subuhnya lewat 8 menit gitu kan. Nah itu ada ya yang seperti itu. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan tadi pertanyaan bahwa sahur itu memang disunahkan untuk diakhirkan. Setelah kemudian sahur selesai, nggak lama kemudian kira-kira ayat dibaca 50 ayat tadi, kemudian masuk waktu subuh ya kira-kira 10 menit lah ya gitu Pak ya. Betul, silakan. Ada pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama, bahasanya tadi disampaikan adanya suatu Al-Quran ini merupakan suatu ilmu. Mohon penjelasan lebih lanjut, yaitu memang yang dimaksud oleh Allah SWT bahwa Al-Quran ini adalah ilmu. Kalau selain itu seperti ilmu sosial, kedokteran dan engineer itu adalah knowledge. Oleh itu mohon penjelasan, karena apa? Sebaik-baik, dalam kata Rasulullah ini, sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu saat ini umat Islam ini keterbelakangan. Karena apa? Sudah menghilangkan suatu sunnah. Bagaimana jemaah sunnah ini sebetulnya bukan dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Sunnah oleh Rasulullah adalah semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari tidurnya Rasulullah, kemudian dia bangun, kemudian dia beraktivitas, maka itulah sunnah. Maka kata Rasulullah, man ahya sunati faqad ahabani, man ahabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka mengikuti sunnah-sunnahku dan akan masuk surga bersamaku. Itu kurang lebihnya. Kemudian yang ketiga tadi saya tambahkan di dalam surat Al-Baqarah 186, memang kata Allah SWT, aku ini dekat. Mohon izin saya lanjutkan dan sampaikan kepada hamba, kata Allah ini, siapa hambaku yang memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan permohonannya. Nah itu keputusannya. Kemudian dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya adalah mereka memenuhi daripada perintah-perintahku, kata Allah begitu. Maka apa perintahnya ini? Kita ini bertanya. Enggak, maka penjelasan lebih lanjut. Lagi puasa. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan ini gitu loh. Iya. Dari pencerahan maksudnya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang forum saya itu tidak mesti saya yang jawab, tidak mesti saya yang kemudian melengkapi menyempurnakan, tapi disempurnakan. Ya. Orang menyampaikan itu kan kadang-kadang
ada belum lengkap udah berhenti karena sudah masuk pada berikutnya kan gitu. Terima kasih. Yang ketiga tadi memang ya, karena betapa Allah dekatnya dengan kita, kita harus melakukan sesuai perintah Allah apa? Suruh melakukan doa sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Apalagi ya doanya orang yang berpuasa itu dikabul ya. Kemudian dari rangkaian tadi yang disampaikan, memang Quran itu sumber ilmu ya. Kalau kemudian sebagai ilmuwan muslim maka tidak ada dikotomi ilmu gitu ya. Allah menurunkan ayat-ayat itu ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Yang qauliyah ya Al-Quran tersurat ya, ada yang kauniyah tersirat apa, dalam bentuk alam semesta yang Allah ciptakan. Nah di sana ya Allah nyatakan sanurihim ayatina fil afaq ya, sanurihim akan kami perlihatkan ayat-ayat kami ya fil afaq, dalam ufuk alam semesta ini ya. Dan ini menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena itulah ketika kita membaca Quran mestinya berurai air mata ya, karena keilmuannya dan seterusnya. Dan ketika kita berada di pinggir laut, bukan kemudian menyimpang daripada tuntunan Allah, melihat kebesaran Allah yang ada di laut itu. Ketika kita ada di gunung, maka kemudian melihat gunung ya, kemudian terenyuh, masya Allah nih, masya Allah gunung ini, sehingga itu akan membuat ya diri kita semakin dekat dengan Allah. Jadi sebagai seilmuwan muslim pasti tidak melahirkan dikotomi ilmu. Semua ilmu ya sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ayatnya qauliyah, ada yang kauniyah. Nah, ini jangan dipilah-pilah ya. Dan kita memang lemah di dua-duanya. Di qauliyahnya tadi baru dalam taraf membaca, ya kan? Kauniyahnya juga lemah. Kita ambil contoh umpamanya ya. Kita suruh banyak baca, yang paling banyak baca siapa? Ya, terkait dengan alam semesta itu ayat-ayat kauniyah. Saya yakin ini banyak kan mahasiswa-mahasiswa yang bukan Islam, gitu kan? Nah, mahasiswa Islamnya itu dari survei itu membaca itu nggak tahan sampai 3 jam. Sementara mahasiswa-mahasiswa di luar negeri yang mereka bukan orang Islam itu mampu membaca sampai 8 jam. Ya, wah, kalau umat Islam mampu seperti kayak Ibnu Sina, ya, Ibnu Rus itu, masya Allah ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin itu ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi setelah forum ini. Kayaknya masih ada yang satu tanya di belakang. Iya, silakan. Ya, yang ini apa namanya? Mic-nya. Ya, sambil menunggu bertanya, ada buku Tradisi Islamiyah ya, tradisi pemikiran Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara, itu bisa menjadi untuk meluas pemahaman kita. Oh ya, yang satu apa tadi? Yaitu sekarang ini umat ini kan merosot. Bagaimana dengan sikap kita? Oke, sip. Nanti dilanjut. Silakan, Ustaz. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa ada tingkatan-tingkatan membaca Al-Quran, kemudian yang paling baik itu kan untuk dipahami, ya kan, supaya kita bisa menjadi ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah dan lain-lain gitu ya. Cuma kan pandangan beberapa orang, mungkin termasuk saya juga ya, kita berpikir mereka itu memang orang-orang cerdas gitu ya, sudah punya DNA yang baik gitu ya. Nah, buat kita ini kan sulit untuk mencontoh seperti itu. Mungkin yang terbaik adalah untuk masa depan anak-anak gitu kan Pak. Nah, bagaimana caranya gitu kan, bagaimana tipsnya, apa hikmahnya yang bisa kita tularkan kepada anak-anak kita supaya mereka mampu tidak hanya menghafal, hafiz saja, tapi juga memahami, sehingga bisa tumbuh bibit-bibit seperti ilmuwan-ilmuwan Islam yang dulu itu, gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan yang luar biasa ini ya. Iya, baik. Pertama yang saya komentari sebelum nanti terakhir lagi ke Bapak tadi ya,
bagaimana dengan kita? Ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar. Nanti Ustadz Amin yang meluruskan, entah Al-Asqalani atau ya Ibnu Hajar Haytami gitu kan. Yang nanti beliau menulis buku Bulughul Maram. Ya. Itu bebal saat mondok gitu kan. Bebal saat mondok, dan kemudian ilmu dari gurunya itu tidak bisa ditangkap dengan sebaik-baiknya. Putus asa. Pulang dah. Wah, saya malu dengan teman-teman, ketinggalan ini ya. Banyak yang nggak lulus lah itulah ya. Malu. Sampai di perjalanan istirahat ya. Karena safarnya orang dulu itu menuntut ilmu itu luar biasa ya. Safar dalam mencari ilmu itu luar biasa. Bapak nanti pelajari itu bagaimana safarnya Imam Bukhari, safarnya Imam Ahmad, safarnya Imam Muslim ya dalam meneliti satu hadis. Gitu kan. Oh, itu safarnya, rute perjalanan itu Masya Allah ya, ada apa namanya petanya itu. Saya baca itu ya Allah sampai berurai air mata itu. Masya Allah, ini sampai seperti ini perjalanan, nggak pakai pesawat, nggak pakai apa, itu jalan kaki ya, ini Masya Allah. Nah Ibnu Hajar itu kemudian begitu pulang itu istirahat, lihat merenung ya, tadi ayat-ayat kauniyah dilihat. Oh, ada air netes ya menimpa batu ya. Lama-lama wah kok ini legok gitu kan ya, batu aja yang keras itu ditetesin air juga legok. Lanjut pulang pokoknya saya nggak mau balik lagi ya. Dan kemudian ya di perjalanan istirahat lagi, ketemu seorang yang sedang memotong pohon yang besar dengan pisau yang kecil ya. Katanya, Bu, kok motong ini? Iya, nggak ada pisau yang lain ya. Ini lama-lama juga akan putus ini. Ya, ini udah mulai apa namanya berkurang ini ya kan. Udah mulai legok gitu kan. Udah mulai terpotong gitu. Ya, mikir lagi dia. Lama-lama ini pohon juga akan roboh. Ya, terinspirasi lagi. Wah, mungkin saya lama-lama juga akan bagus nanti ini. Balik lagi ke pondok ceritanya itu. Nah, begitu balik ke pondok, belajar lagi, nah baru disitulah ada motivasi, ada apa semacam momentum ya, kebangkitan dia, kemudian mampu menulis karya yang hebat itu ya. Nah, ini sebagai motivasi nanti untuk anak-anak kita ya. Jadi jangan pernah menyerah. Apalagi sekarang kecerdasan itu multidimensi katanya gitu ya. Nah, memang anak kita nggak punya kemampuan di kinestetis ya, tapi di linguistiknya bagus ya. Oh, ini tidak bagus di dalam menghafal, tapi dia punya kemampuan dari sisi keterampilannya itu kan. Makanya orang tua harus melihat bakat betul itu kan. Kata Rasulullah pada kata Ali bin Abi Thalib itu ya, allimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Ya, ajarilah anak-anakmu ya dengan satu ilmu, karena mereka akan menghadapi satu zaman yang berbeda dengan kamu gitu kan. Nah, jadi ini jangan bercita-cita nanti anak saya harus seperti saya. Enggak. Ya, zamannya berbeda ya, situasi kondisinya berbeda gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi itu ya terkait dengan untuk memberikan motivasi bahwa jangan kita berkecil hati dulu ya. Banyak orang yang belajar tahsin, belajar itu sekarang juga semarak itu. Orang-orang tua juga banyak belajar ya, karena ingin memperbaiki bacaan ya. Nah, yang terpenting lagi memang yang sederhana ini, yang sederhana adalah tadabbur Al-Qur'an. Ya, ini kalau di wilayah Pamulang itu yang jago itu adalah Ustadz Israfil. Wah, tadabbur Quran beliau dari ayat 1, ayat 2. Kadang-kadang medianya yang nggak usah pakai infokus, dia bawa aja Quran terjemah gitu kan, Quran terjemah. Kemudian kadang-kadang klik gitu kan, begitu menafsirkan ayat ini, coba klik ya, bawa Google-nya dilihat, diklik juga keluar ya. Nah kan yang paham itu hadis sahih gitu kan. Makanya kalau lihat di Google hadis-hadis itu nanti ya dilihat referensi di bawahnya. Apa ini? Kalau saya begitu, wah ini dicek nanti di kitabnya, oh ada, berarti ini sahih ini gitu kan. Jadi jangan, kalau kemudian ada informasi yang nggak berasal usul dari mana, narasumbernya mana ya, sumbernya dari mana, jangan diambil dulu gitu kan. Nah, kalau sudah dari Sahih Muslim, ini dari ini dan seterusnya,
Itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini untuk mengantisipasi zaman kita orang udah sibuk cari nafkah dan seterusnya. Ingat bahwa mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, ya. Dari masa kecil sampai masa tua. Tua pun masih berkewajiban untuk belajar. Jadi jangan udah ya, saya urusin nafkah aja deh. Enggak. Iya, Umar bin Khattab belajar Islam udah umur berapa tuh? Hah? Iya, udah kategori tua. Tapi Masya Allah, karena dekatnya dengan Rasulullah, ta'zimnya sama Rasulullah, ya, akhirnya beliau juga luar biasa, gitu ya, setelah masuk Islam. Nah, ini tradisi orang tua yang kayak seperti ini akan dilihat oleh anak. Bapakku pembelajar, ya, itu akan ditiru juga, direkam oleh anak, ya. Nah, kalau bapaknya pembelajar, kan nyuruh anaknya jadi gampang. Tapi bapaknya kerjanya ngopi aja, ngobrol ngalor ngidul gitu kan, terpulang malam misalnya, bapakku kebiasaan ngopi ngalor ngidul di pos semuanya gitu kan. Iya, ada nggak tertanam itu, iya. Tapi kalau bapaknya kemudian biasa baca Quran, biasa ngaji, hadir di mana majelis taklim, ini menjadi contoh. Karena pendidikan itu, ya, kata Muhammad Qutb ini, ya, Muhammad Qutb itu peneliti pendidikan dari Timur Tengah, dia menyatakan 60%, ya, pendidikan yang efektif itu melalui keteladanan. Wah, itu kata beliau. Itu penelitian itu. Nah, kalau Rasulullah menyatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Teladan ada pada diri Rasulullah, gitu kan? Keteladanan penting. Nah, kalau sudah diteladani, nyuruhnya gampang. Ngajaknya, ngerangkulnya juga mudah. Bapaknya udah ahli sholat berjamaah, ngerangkul anaknya juga mudah. Makanya Allah katakan, kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sungguh kesalahan yang besar kalau orang tua nyuruh orang tuanya sendiri nggak melakukannya. Gitulah ya, sebagai solusi. Nah, memang era sekarang ini kondisinya umat Islam sedang sakit. Ya, apa yang membuat sakit? Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal udah peringatkan, taraktu fikum, ya kan? Amro ini kutinggalkan kepadamu dua hal. Jika dua hal itu dipegang teguh benar-benar, maka nggak akan tersesat untuk selama-lamanya. Nah, kita banyak mengalami kesesatan, degradasi akhlak, moral, ya, dikarenakan jauh dari Quran dan Sunnah. Saya sepakat tadi, ya, Quran Sunnah harus dihidupkan, ya, untuk membangun kebangkitan umat, ya, bukan hanya sains saja, kecerdasan anak saja, enggak, tapi yang dibangun adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya yang masih punya anak-anak kecil, ya kan, ayo fokuskan, ya, menjadi anak yang ahli Quran dan juga ahli sains, gitu kan. Itu sekarang sudah banyak pondok-pondok yang mulai membangun itu. Di Al-Kautsar Sukabumi sudah mulai di sana, ya, mungkin hasil udah banyak. Insan Cendekia, ya kan, itu sudah mulai membangun. Jadi ada ahli hukum, ahli Islam, ahli keislaman, ada dia religiusitas, dia religius. Jadi apapun dia religius, gitu. Ya, dia puasa Senin Kamis, dia sholat 5 waktunya bagus, tapi dia bukan ahli Quran, tetapi ahli ilmu pengetahuan, ya. Prof Habibie almarhum itu kan, kemudian itu Masya Allah, ya, walaupun tidak mendalami dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi kemudian ilmunya ini Masya Allah, dan kemudian dia menjadi orang yang terbiasa menjalankan agama yang benar, gitu. Nah, jadi nanti gitu ya, di anak bapak ibu cucunya semuanya mau disiapkan untuk apa? Ahli syariat, ahli Quran, dia masuk, ya, ditekuni itu. Oh, saya ingin menciptakan anak saya menjadi saintis, ya kan? Tapi kemudian dia tidak lepas dari dasar-dasar Quran, ia masukkan pada lembaga-lembaga yang menekuni itu. Nah, saya pikir sekarang begitu ya. Nah, gema Quran Sunnah itu memang harus, ya, terus dilakukan, ditanamkan kepada generasi-generasi kita, karena tadi Rasul katakan tadi, ya, bahwa kita akan terpeleset pada jurang kehancuran ketika tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama untuk saudara-saudara kita di Palestina,
dibombardir sedemikian rupa. Kita bisa ibadah dengan tenyak, ya, kita bisa beribadah dengan sejuk, kita bisa beribadah dengan tenang. Mereka setiap hari dibom, ya, sejak malam-malam Ramadan ini, ya, dengan senjata-senjata yang dahsyat, ya. Karena itu, ya Allah, kita mulai doa ini, ya, kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi hari ini pertemuan yang Kau ampuni, ya Allah, pertemuan yang memberikan pencerahan, ya Allah, pertemuan yang akan mampu merubah sikap kita yang buruk menjadi sikap yang baik, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Filistin wa ahlikil kafarata wal zalimina minal yahud, ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami melihat dan kami mendengar bahwa saudara-saudara kami seiman di Palestina sana mengalami derita yang luar biasa. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa, dan hanya kepada Engkau kami bisa memohon, ya Rabb. Kami hendak datang ke sana tapi kami tak mampu karena situasi kondisi yang begitu berat. Maka yang bisa kami lakukan adalah dalam kesempatan ini doa kepada Engkau, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Berikan pertolongan yang besar kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan hentikan segala kezaliman yang telah dilakukan oleh Zionis Israel, ya Allah, ya, dan kemudian binasakan mereka, ya Allah, dengan binasa yang sekuat-kuatnya, ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.